Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis butir soal dengan menggunakan aplikasi Anbuso, yaitu aplikasi berbasis Excel. Nama kelompok Anggita Dwi Yuliawati dengan NIM 001, Fauza Abida Ardelia dengan NIM 005, Ayu Sofi Safitri dengan NIM 033, Amalia Faradini dengan NIM 057, Junita Nur Hidayah dengan NIM 059, dan Nuri Ainin Faradoiso dengan NIM 067. Anbuso merupakan program analisis butir soal yang dikembangkan secara sederhana untuk membantu dalam membuat administrasi guru, khususnya yang terkait dengan analisis butir soal. Anbuso dikembangkan dengan program Microsoft Excel sehingga mempermudah guru dalam menggunakannya. Langkah pertama yaitu klik identitas pada bagian input data, lalu mengisi semua bagian identitas umum yang berisi identitas sekolah, identitas guru mapel, serta KKM mapel yang dianalisis. Pengisian data tidak diperkenankan menggunakan fitur cut dan paste. Lalu mengisi bagian jumlah dan bobot soal. Karena kami mengujikan soal pilihan ganda, maka yang diisi hanya bagian pilihan ganda. Jumlah soalnya yaitu 30. Serta bobot soalnya yaitu 100%. Kemudian, mengisi data soal pilihan ganda. Jumlah alternatif jawaban yang kami ujikan yaitu sebanyak 5 soal, untuk skor benar 1 dan skor salah 0. Terakhir, mengisi kunci jawaban dengan huruf kapital semua dan tanpa spasi. Langkah terakhir dalam bagian identitas yaitu mengisi kemampuan yang diukur untuk soal pilihan ganda. Mengisinya sesuai dengan taksonomi soal. Seperti contoh soal nomor 1 yaitu menentukan tujuan pelestarian dokumen. Setelah mengisi semua identitas, lalu klik jawaban pada input data. Lalu mengisikan nama, jenis kelamin, dan jawaban pilihan ganda siswa. Lalu jawaban pilihan gandanya CAA, BEB, BAA, CBC, BDA, DAB, AAB, BAA, CAB, BAA. Jika semua data yang ada dalam menu input data Jika sudah ingin melihat terisi, data dan nilai maka siswa, output klik bagian lainnya akan objektif secara untuk melihat otomatis jawaban terisi. mana saja yang salah.
Jawaban yang salah ditandai dengan background warna merah. Selanjutnya, klik nilai pada bagian data dan nilai untuk melihat nilai-nilai yang diperoleh siswa, beserta predikat yang diperoleh siswa. Terdapat keterangan juga apakah siswa sudah mencapai atau melebihi KKM atau belum. Pada analisis soal yang diujikan pada 30 siswa kelas 11 SMKN 1 Jombang menunjukkan bahwa sebanyak 10 siswa sudah mencapai atau melebihi KKM, sedangkan 20 sisanya masih belum. Jika ingin melihat hasil analisis soal, klik objektif pada bagian hasil analisis soal. Bagian ini akan menampilkan daya beda soal yang dianalisis, apakah tergolong ke dalam baik, cukup baik, atau tidak baik. Hasil analisis soal kearsipan kelas 11 menunjukkan bahwa 11 soal memiliki daya beda soal yang baik. 11 soal lainnya tergolong ke cukup baik dalam daya beda soal. Sisanya 8 soal memiliki daya beda soal yang tidak baik. Ditampilkan juga tingkat kesukaran soal apakah tergolong ke dalam soal yang mudah, sedang, atau sukar. Hasil analisis soal kearsipan kelas 11 menunjukkan bahwa 14 soal tergolong ke dalam soal yang mudah, 16 sisanya tergolong ke dalam soal yang sedang. Selanjutnya, klik sebaran pada bagian hasil analisis soal. Maka akan menampilkan data presentase jawaban yang telah dipilih oleh siswa. Selanjutnya, klik menu materi pada bagian remedial. Maka di situ akan menampilkan materi remedial apa saja yang harus dilakukan tiap siswa. Contohnya nomor 1, nama peserta Novita, jenis kelamin perempuan. Materi remedialnya yaitu mengkategorikan karakteristik arsip, menganalisis salah satu sistem penyimpanan arsip, memutuskan tindakan yang tepat dalam contoh studi kasus, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, klik menu kelompok pada bagian remedial, maka di situ akan menampilkan siswa siapa saja yang harus mengikuti satu materi remedial. Contohnya pada nomor 1, kompetensi dasar soal objektif, menentukan tujuan pelestarian dokumen. Untuk peserta remedialnya ada Siva Yuniar, Devi Herlinda Safitri, dan Halimatus Hadiah. Selanjutnya di dalam Anbuso juga dapat menampilkan grafik soal dan siswa. Klik menu soal pada bagian grafik, lalu klik daya beda soal, maka di situ akan menampilkan grafik soal yang berisi kualitas soal objektif dilihat dari daya bedanya. Grafik ditampilkan dalam bentuk diagram lingkaran. Dapat dilihat bahwa daya beda soal yang baik memiliki persentase sebesar 36%, daya beda soal yang cukup baik memiliki persentase 37%, dan sisanya 27% untuk daya beda soal yang tidak baik. Kemudian, klik tingkat kesulitan soal.
maka akan menampilkan grafik soal yang berisi kualitas soal objektif dilihat dari tingkat kesulitannya. Grafiknya ditampilkan dalam bentuk diagram lingkaran juga. Dapat dilihat dalam grafik bahwa soal yang mudah memiliki persentase sebanyak 47% dan soal yang sedang memiliki persentase sebanyak 53%. Untuk melihat grafik hasil progres siswa dapat dilakukan dengan klik peserta pada bagian grafik. Selanjutnya, klik proporsi ketuntasan, maka akan menunjukkan grafik ketuntasan belajar siswa. Sama seperti sebelumnya, grafik ini juga menampilkan dalam bentuk diagram lingkaran sebanyak 33% siswa yang telah tuntas, sedangkan 67% belum tuntas. Klik selebaran predikat, maka akan menampilkan predikat hasil belajar yang telah diperoleh siswa. Grafik ini ditampilkan dalam bentuk diagram batang. Predikat paling banyak diperoleh 30 siswa kelas 11 SMKN 1 Jombang, yaitu predikat D dengan hasil persentase mencapai 70%. Kesimpulannya adalah hasil analisis soal kearsipan yang telah diujikan pada 30 siswa kelas 11 SMKN 1 Jombang menunjukkan bahwa sebanyak 10 siswa telah berhasil mencapai atau melebihi KKM-nya. Sedangkan 20 sisanya masih belum dan harus mengikuti remedi. Soal yang telah dianalisis menunjukkan bahwa sebanyak 14 soal tergolong ke dalam tingkat yang mudah. Untuk sisanya, 16 soal tergolong ke dalam tingkat yang sedang. Sebanyak 11 soal tergolong baik dalam hal daya beda soal. Sebanyak 11 soal tergolong ke cukup baik dalam hal daya beda soal. Sisanya, sebanyak 8 soal tergolong ke tidak baik dalam hal daya beda soal. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Semoga materi yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.